Siapa yang mau dengar cerita saya? Siapa yang mau dengar cerita saya? Siapa yang mau dengar? Ayo acungkan tangan. Siapa yang mau dengar cerita saya? Siapa yang mau dengar cerita saya? Siapa yang mau dengar cerita saya? Siapa yang mau dengar? Mari simak bersama. Siapa yang mau dengar cerita saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri, Dewan Guru. Kenalkan, nama saya Bilqis Nurrahmani Al-Zahro dari SMPN Tuang Gempol, Pasuruan. Saya yakin kalian semua pernah mendengar tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu. Namun, pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakannya kembali. Kisah ini berawal di sebuah daerah di Jawa Barat. Tinggallah seorang putri bernama Dayang Sumbi yang sangat suka menenun kain di tempat yang tinggi. Suatu hari, alat pemintal benangnya jatuh dan dia merasa sangat malas untuk mengambilnya. Lalu dia berkata, "Adakah seseorang yang bisa bantuku? Jika kamu seorang wanita, akan menjadikan kamu saudara. Jika kamu seorang pria, akan menjadikan kamu suami." Kemudian datanglah seekor anjing bernama Tumang. Dia mengambilkan alat itu untuk Dayang Sumbi. "Apakah alat ini milikmu, Tuan Putri?" "Ya, terima kasih kamu sudah mengambilkannya untukku." Untuk menepati janjinya, Dayang Sumbi dan Tumang menikah. Sebenarnya, Tumang adalah seorang manusia biasa yang dikutuk menjadi anjing, dan suatu saat bisa berubah kembali menjadi manusia biasa. Mereka memiliki putra bernama Sangkuriang. Sangkuriang selalu bermain dan suka berburu di hutan bersama Tumang. Dia tak tahu bila Tumang adalah ayahnya, karena Dayang Sumbi tak pernah memberitahunya. Suatu hari, Dayang Sumbi berkata, "Sangkuriang, bisakah kamu mencarikan hati rusa untuk ibu?" "Iya, ibu," jawab Sangkuriang. Kemudian Sangkuriang dan Tumang pergi berburu di hutan. Setelah berhari-hari mereka menjelajahi hutan, mereka tidak dapat menemukan rusa. Sangkuriang tak ingin mengecewakan ibunya. Kemudian dia membunuh dan mengambil hati Tumang, kemudian diberikannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tahu itu bukanlah hati rusa, tetapi itu adalah hati Tumang. Dia menjadi sangat marah dan memukul dahi Sangkuriang. Hal ini membuat Sangkuriang meninggalkan desa. Jauh di lubuk hatinya, Dayang Sumbi menyesal. Dia memohon dan berdoa agar suatu saat dia bisa bertemu kembali dengan putranya. Jadi, Tuhan memberkahinya dengan kecantikan dan awet muda. Tahun-tahun kemudian, Sangkuriang menjadi dewasa dan kembali ke desanya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita, Dayang Sumbi. Dia jatuh cinta kepadanya. Ketika dia berjalan melamarnya, dia berkata, "Oh, bidadariku, maukah kau jadi istriku?" Dayang Sumbi melihat bekas luka di dahi Sangkuriang dan segera tahu bahwa itu adalah putranya Sangkuriang. Kemudian dia pun mengatakan yang sebenarnya. "Akan tetapi, kamu adalah putraku, Sangkuriang. Aku ibu kandungmu." Akan tetapi, Sangkuriang tidak mempercayainya. "Kau bukan ibu kandungku. Jika kau benar-benar ibu kandungku, kenapa kau tidak menua?" Sangkuriang bersikeras untuk menikahi Dayang Sumbi. Tentu saja, Dayang Sumbi tak ingin
menikah dengan putranya. Oleh sebab itu, James menyuruh sang Kuryang membangun sebuah danau dan kapal dalam satu malam. Dengan kesaktiannya dan bantuan para jin, sang Kuryang memanggil para jin. Hei para jin, bangunlah sebuah danau dan sebagian dari kalian buatlah perahu. Pada tengah malam, danau dan perahunya hampir selesai. Hal itu membuat James berpikir keras untuk mencari cara untuk mengagalkan sang Kuryang. Lalu dia punya ide. Sebelum fajar, dia membangunkan orang-orang di desanya dan menyuruh mereka membakar kayu di ufuk timur. Dan api yang membara menyebabkan semua ayam berkokok. Kukuruyuk! Para jin berpikir bahwa fajar telah tiba. Kemudian mereka berlari meninggalkan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang menyadari bahwa James telah menipunya. Dia menjadi sangat marah dan menendang perahu itu dengan keras hingga terbalik. Yang lambat laun menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu. Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran. Kita tak boleh malas, kita harus jujur dan selalu mengatakan kebenaran. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.